Halo, kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya untuk menggabungkan antara beberapa subjek, misalkan background dengan subjek foto yang kita edit, sama tambahan-tambahan lain agar terlihat lebih bagus, lebih kece, dan oke. Di sini saya mempunyai sebuah subjek foto, di mana foto ini pinggirannya sudah saya potong dengan pen tool sengaja agar tutorialnya nggak terlalu lama dan kita straight fokus ke tutorialnya ya. Oke, langsung. Yang pertama, ketika kita akan menggabungkan antara subjek foto yang telah kita potong dengan background adalah tentu saja yang pertama pilih background yang akan kita gabungkan dengan subjeknya. Di sini saya mempunyai background seperti ini. Ini backgroundnya abstrak dengan dominasi warna hijau dan warna orange. Kita simpan di belakang. Lalu kita sesuaikan ukuran dari backgroundnya ini. Kita transform. Dan di sini kita lihat kita akan mengejar warna yang lebih cerah di tengah objeknya. Dan ini kenapa? Karena di bagian rambut kan tentu saja ini warnanya lebih gelap, sehingga kalau misalkan gelap dengan gelap nanti tidak akan kelihatan. Jadi harus ada warna yang sedikit mengalah, yaitu warna background. Nah, untuk membuat background juga sebenarnya saya mempunyai teknik tersendiri untuk mengatur-atur bagian-bagian mana yang muncul cerah dan bagian mana yang muncul gelap, yaitu dengan menggunakan ini nih, warp mode. Diklik di sini, ini di posisi transform ya. Lalu kita tinggal menggeser-geser bagian mana yang gelap disimpan di mana, yang terang disimpan di sebelah mana. Oke, misalkan seperti ini. Kita oke. Nah, lalu kita ambil saja backgroundnya dengan cara diseleksi. Lalu create new layer dari perubahan background yang tadi. Ini kita ketik BG atau background aja ya, ketikannya biar jelas. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa juga merubah background ini menjadi lebih sesuai dengan harapan teman-teman. Misalkan kita rubah warnanya dengan color balance. Color balance posisinya ada di image, adjustment, color balance. Dan di sini atur-aturlah warnanya sesuai harapan teman-teman. Misalkan warnanya mau lebih ke teal orange atau apalah warna teman-teman yang teman-teman sukai gitu ya. Lalu klik OK. Proses kemudian, ketika kita akan menggabungkan subjek dengan background, setelah backgroundnya terpilih, yang pertama adalah mematchingkan atau menyamakan tone warna antara subjek dengan tone warna background. Karena kadang-kadang kita miss atau terlupakan untuk menyamakan tone warna si subjek dengan background, sehingga ketika disatukan asal nempel dan kelihatan kayak ngambang aja gitu ya. Nah, ini cara yang paling penting dan cara yang paling basic sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk matchingkan atau menyamakan antara subjek foto dengan backgroundnya? Teman-teman harus lakukan adalah klik subjeknya, klik fotonya yang telah kita potong ya tentunya, klik di image, adjustment, match color. Ini match color ya, si toolnya. Lalu kita pilih projectnya, nama projectnya misalkan di sini Ashanti. Lalu layer apa yang akan dijadikan referensi warnanya? Tentu saja kita akan merujuk ke background sebagai referensi warnanya. Nah, setelah itu nanti si subjeknya ini akan berubah warna menjadi ekstrim. Ekstrim seperti ini, mengikuti tone warna background yang ada di belakangnya. Namun tentu saja bisa dipastikan automatisasi match color ini tentu saja lebih oke gitu ya dibanding kalau misalkan kita dengan insting aja digeser-geser di color balance dan lain sebagainya. Walaupun itu sah-sah saja ya, boleh-boleh saja.
Gimana enaknya teman-teman menggunakan teknik menggabungkan antara subjek dan background? Nah, setelah kita melakukan seperti ini, tentu saja kita harus sedikit mengcustomnya, yaitu dengan menggeser slider di bagian fade. Kita geser mau segimana si tone warna sesuainya antara subjek dengan backgroundnya. Misalkan di sini mau 70%, kalau 100% otomatis hilang nih. Ini nggak ada match colornya. Kalau misalkan 50% ya tentu saja 50-50 antara background dan subjek, menjadi akurasi warna, kesamaan akurasi warnanya. Biasanya saya mengambil di posisi 70% biasanya. Nah, segini. Walaupun emang si subjek menjadi nampak lebih pucat gitu ya. Nanti kita sesuaikan lagi lah dikit dengan kurva atau dengan level untuk sedikit menaikkan kontras dan sedikit menurunkan exposure-nya. Atau misalkan kita ambil 80% lah, tone-nya sedikit naiknya sedikit gitu ya. 80 ya, kita ketik 80 aja. Soalnya ini tergantung subjeknya juga gitu ya, tergantung warna subjeknya juga, takaran persentase fade-nya. Kalau udah puas teman-teman melihat hasilnya, previewnya seperti ini, lalu kita oke. Dan seperti saya sebutkan dari awal tadi bahwa kita kemudian di sini belum selesai, kita atur levelnya. Bentar, saya pakai shortcut. Teman-teman klik di image adjustment, level. Ini kurva salah klik. Ya udahlah, nggak apa-apa, kurva juga sama aja. Nah, di sini teman-teman atur mau dinaikkan lagi si kontrasnya dengan tone warna yang sudah kita custom tentunya ya. Jadi sah-sah saja kalau misalkan kita mau menaikkan kontras dan brightnya, karena tadi menjadi lebih pucat gitu ya ketika disamakan warnanya antara background dan subjeknya. Kita oke. Kita coba juga lah ya dengan image adjustment, bentar biar nggak kena yang lain. Level. Nah, di level ini misalkan kita naikkan dikit si brightnya, kita turunkan kontrasnya biar lebih gelap bagian-bagian yang semestinya gelap gitu ya. Lalu kita oke. Nah, di sini warnanya udah lumayan kelihatan match antara background dengan subjeknya. Langkah kemudian adalah menyamakan antara pencahayaan background dengan subjek. Ini teman-teman jangan sampai miss, karena ya tentu semakin terlihat tidak natural perpaduan antara subjek dengan background kalau misalkan kita tidak memperhatikan di mana letak cahaya yang muncul dari background. Cara saya untuk menggabungkan dengan menggunakan cahaya ini adalah teman-teman create new layer di sini. Di layernya membuat layer baru, lalu kita klik overlay, blend modenya, lalu kita si blend mode ini diklip ke subjek dengan cara mengklik ke alt di keyboard, klik alt, lalu simpan di tengah-tengah sampai muncul tanda seperti ini. Ini mengklip gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita membuat gambar atau memodifikasi layer ini tidak kena ke bagian-bagian yang tidak kita harapkan gitu ya. Nah, saya mengisolasi si layer ini untuk hanya menggambar pada subjek tetapi tidak kena ke subjeknya karena dia berada di layer yang baru yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan membuat pencahayaan dengan menggambar brush di bagian subjek tetapi di layer baru yang menggunakan blend mode overlay. Jadi menambahkan tone warna di pinggir-pinggir subjek ini sesuai dengan background dengan cara manual. Nah, kita tinggal mengklik pick tool, atau dengan pick tool itu mengambil warna yang ada di backgroundnya dengan mengklik alt. Ini pencet alt ya, sehingga muncul gambar seperti ini. Ini pick tool.
Lalu klik dominan warna yang ada di pinggirnya ini warna apanya nih? Misalkan warna ini. Dan kita bisa melihat bahwa di sini warnanya berubah menjadi warna apa nih? Warna merah kecoklat-coklatan ya, merah ati. Lalu kita tinggal menggambar bagian pinggirnya ini sesuai dengan pancaran warna atau tone yang ada di backgroundnya dengan tentu saja menambahkan seperti ini. Ini saya menggunakan tool brush. Ya, tinggal digeser-geser seperti ini, digambar dengan cara manual. Mana bagian-bagian yang diperkirakan terkena dengan warna ini. Misalkan di pipinya dikit, di pipinya dikit ada sedikit tone warna ini, lalu di bagian tangan juga, misalkan ya. Lalu di bagian yang sebelah kiri kita ambil warnanya juga dengan klik Alt, lalu klik di warnanya. Nah, lihat ini berubah ke warna lebih kecil, hijau tua gitu ya. Nah, kita kasih warna ini di sebelah sini. Nah, jadi ini tahap penyesuaian warna dengan pencahayaan yang ada di backgroundnya. Ini kalau misalkan terlalu kuat si warnanya, kita turunkan opacity brushnya atau transparansi brushnya sehingga tidak terlalu kuat si warna yang dikeluarkan oleh brushnya. Nah, misalkan di bagian sini yang lebih hijaunya itu, bagian sini ini juga oke kalau misalkan mau. Nah, selesai. Memodifikasi bagian pencahayaan ini udah selesai. Kita lihat perbedaannya. Sebentar. Perbedaannya adalah ini tanpa penyesuaian pencahayaan antara background dan subjek, dan ini sudah sedikit disesuaikan pencahayaannya antara tone pencahayaan di background dan subjek. Lihat bedanya kan? Ini tanpa, ini dengan. Sekarang kita lanjut dengan menyempurnakan pinggiran subjek. Apa yang dimaksud dengan sempurnakan pinggiran subjek ini? Maksudnya adalah kita lihat nih, kalau misalkan ketika kita memotong dengan cara pen tool, dengan memakai pen tool atau alat seleksi yang kaku, maka bagian pinggiran-pinggiran rambut biasanya, bagian rambut ini terlihat terlalu kaku, terlalu apa ya, kotak-kotak gini, bahkan yang baju juga sedikit terlalu rapih gitu ya. Nah, pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Kadang-kadang di rambut kan ada rambut-rambut yang sedikit keluar gitu ya. Jadi naturalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk agar terlihat natural penggabungan antara subjek dan background? Tentunya kita akan mengeluarkan beberapa lembaran rambut dari rambut yang dari subjek yang terlalu rapih ini. Caranya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan dengan teknik smudge atau dengan teknik mixer brush. Jadi smudge itu ada di sini nih. Ini apa bentar. Nah, ini smudge ada di sini. Smudge tool. Atau kalau bagian brush kita ambil mixer brush. Nah, kalau saya biasanya pakai mixer brush. Ini. Bentuk dari brushnya juga teman-teman harus perhatikan. Nantilah saya bagikan brush yang saya pakai di video yang lain gitu ya. Nah, saya menggunakan brush dengan model seperti ini. Model khusus untuk membuat rambut atau bagian-bagian bulu. Saya biasanya memakai brush dengan seperti ini stylenya gitu ya. By the way, nanti saya bagikan brush yang saya pakai dan teman-teman tinggal ikuti aja video-video saya sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan brush yang oke-oke gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk membuat rambut-rambut yang sedikit keluar-keluar? Caranya dengan tentu saja yang pertama teman-teman
membuat layer baru. Lalu ini yang penting, klik sample all layer yang ada di atas sini nih, sample all layer. Jadi sehingga ketika kita memodifikasi layer ini, dia akan terkena ke semua layer. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti ini. Seperti ini maksudnya. Kita buat perubahan yang ngaco ya. Nah, ini perubahan ketika kita menggunakan sample all layer. Kalau nggak menggunakan sample all layer, kita centangnya hilangkan, perubahan segimanapun ini nggak akan kena ke objek layer-layer yang di bawahnya. Jadi sample all layer itu maksudnya adalah melakukan perubahan ke semua layer. Kalau centangnya dihilangkan, dia cuma melakukan perubahan di layer itu saja, sementara di layer ini kosong gitu ya, netral, color apa sih layernya. Nah, kita lanjut ke perubahan rambut ya. Kita mau merubah rambut menjadi lebih natural. Jangan lupa sample all layer. Lalu kita bikin brushnya lebih kecil gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal membuat rambut-rambut yang sesuai apa ya, pantasnya keluarnya segimana gitu ya. Harus perhatikan juga arah dari perubahannya itu kemana, jangan sampai berlawanan arah dengan arah rambut yang kita modifikasi gitu ya. Nah, ini arahnya ke sini. Itu kan banyak yang kepotong-kepotong dan tidak natural. Jadi kayak apa ya namanya ya, rambut-rambut kecil gitu ya yang keluar dari kulit. Nah, ini sedikit kita buat rambut-rambut kecilnya keluar dari rambut besarnya. Oke. Nah, di sini tentu saja kita harus menggunakan terus navigasi dengan zoom dan menggeser dengan hand. Nah, teknik untuk navigasi ini saya sudah membahasnya di video saya yang terdahulu dan teman-teman bisa melihat nonton cara navigasi yang oke di video saya sebelumnya ya. Silahkan buka-buka aja video saya. Nah, seperti itu sob. Jadi biasanya yang lebih harus diperhatikan itu bagian pinggirnya, rambut-rambut kecilnya, dan beberapa bagian lain lah di subjeknya ini. Misalkan ini nih untuk bagian baju ini kita sesuaikan juga. Di sini ada rambut yang keluar. Oke. Jadi pola pikirnya ketika kita memodifikasi sebuah gambar ini adalah bahwa jadikan sebuah penggabungan antara subjek yang berbeda ini seperti real gitu ya. Maksudnya di kondisi, kalau misalkan ini ya berada di kondisi nyata, ini mulai pencahayaan dan lain sebagainya itu kan harus diperhatikan gitu ya. Nggak asal melayang seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini tanpa tambahan modifikasi di bagian pinggir-pinggirnya. Ini dengan modifikasi. Yang ini kalau tanpa modifikasi menurut saya ini lebih kaku gitu ya. Bagus sih, cuma terlalu rapi gitu ya. Terlalu rapi. Dan ini udah dimodifikasi. Kalau misalkan ini modifikasinya terlalu banyak, nanti kita lanjut ke proses berikutnya. Karena ini masih di pertengahan jalan ya. Teman-teman sabar dulu. Nah, kita lanjut ke langkah kemudian. Langkah kemudian adalah ketika kita menggabungkan antara subjek dan objek, ini banyak sekali bukan kesalahan ya. Apakah mungkin miss atau gimana? Kadang-kadang teman-teman
yang menggabungkan antara background dan subjek tidak melakukan proses blending, apa ya namanya? Bukan blending, kalau blending itu termasuk tuh mencairkan antara background dengan subjek. Ini teknik saya sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman gak setuju boleh dilewat aja bagian yang ini, teknik ini. Saya biasanya ketika touch untuk menggabungkan subjek dan background adalah dengan menambahkan efek blur antara background dengan subjeknya. Maksudnya seperti ini sob. Bentar, ini kita kasih nama dulu. Si layer-layernya biar kita nggak lupa. Kita tambahkan blur di pinggir objeknya. Kita buat layer baru, lalu kita tuliskan blur. Tentu saja sampel layernya jangan lupa. Nah, di sini kita pilih tool blur. Tool blur itu ada di posisi ini nih. Blur tool barengan dengan smooth tool, sharpen tool. Di sini ada blur tool. Nah, kita samarkan bagian-bagian bulu yang terlalu keras keluarnya. Kayak ini kan emang sih ya emang jadi lebih natural, tetapi terlalu keras keluar dari objek subjeknya. Dan yang terlalu rapih di subjek-subjek yang tidak semestinya banyak keluar sesuatu itu juga kita blurkan juga. Jadi kita ntar di sini ketik dulu layernya blur, sample layer. Kita tinggal menambahkan blur di bagian pinggirnya biar nggak jadi terlalu kaku antara subjek yang di depan dengan background gitu tuh. Nah, tinggal menyesuaikan tuh. Jadi keluarnya itu nggak terlalu kasar lah ya. Jadi lebih lembut dan blendingnya nggak. Nah, kayak yang ini nih. Blendingnya ini kayak gimana gitu ya. Kayak kelihatan banget abis dipotong-potong sama Photoshopnya. Nah, caranya dengan ngeblur pinggir. Jadi teman-teman harus menyamarkan penggabungan antara dua objek background dan objek subjeknya. Nah, kan ini sekarang udah lebih better, udah lebih baik. Bukan lebih buter ya. Buter apa? Iya, ini seperti ini. Oke. Udah, ini bagian ngeblur. Teknik selanjutnya ketika menggabungkan antara subjek dengan background adalah kita membuat subjeknya ini lebih pop up, lebih muncul dari backgroundnya. Karena walaupun emang tadi di awal kita sudah memodifikasi backgroundnya, mulai dari pencahayaan dan lain sebagainya, kadang-kadang sih backgroundnya itu masih terlalu samar gitu ya, nggak terlalu pop up gitu ya. Maksudnya begini, jadi backgroundnya itu terlalu dominan gitu ya. Jadi teman-teman harus melihat kayak foto lah gitu. Biasanya kalau kita memoto, bagian background itu lebih blur atau namanya kalau misalkan orang-orang foto menyebutnya bokeh gitu ya, bokeh. Yang bagian belakang itu lebih blur dari bagian yang depan. Jadi kalau misalkan depannya nggak terlalu kontras-kontras amat, backgroundnya itu harus nggak kontras-kontras amat gitu ya. Jangan sampai ketika kita menggabungkan antara subjek dengan background, backgroundnya lebih kontras, sementara si subjeknya blur. Kalau dari teknik fotografi tentu saja itu disebut foto yang gagal ya.
Jadi objeknya blur, background malah kontras, kecuali emang tujuannya si subjeknya itu dibikin blur gitu ya. Itu beda lagi. Itu namanya foreground namanya itu ya, bukan foto yang di itu. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan stylish? Ini lebih ke stylish penggabungan antara subjek aja gitu ya. Caranya adalah kita buat layer baru di antara background dan subjek. Disimpannya di sini nih. Ini kita namakan apa ya? Highlight gitu ya. Highlight. Nah, di sini tetap kita bikin blendnya overlay. Dan kita akan membuat warna di bagian pinggiran subjek yang kira-kira kita mau membuat subjeknya itu lebih menonjol gitu ya. Kalau di dunia fotografi ini namanya apa ya namanya, kayak rim light, atau jadi ada cahaya dari belakang subjeknya itu gitu ya. Jadi ada cahaya dari belakang subjeknya itu, jadi kita bikin manual pencahayaannya itu, yaitu dengan menggambarnya. Kita klik tool brush, dan jangan lupa layarnya ini di posisi overlay gitu ya, blendnya yang ini nih. Kita harus mengaturnya di blend overlay, dan kita gambar. Sebentar, ini salah warna. Ini di posisi warna ini ya, warna teal yang tadi belum berubah. Nah, kita tip aja, kita pick warna yang di sini. Kalau misalkan kurang terang, kita kasih di sini yang putih gitu ya. Nah, jadi kita kasih warna yang lebih terang di belakang subjek. Seperti ini. Nah, kita udah kasih warna putih di belakang sebagai cahaya, namun di sini ada sedikit miss. Saya salah langkah nih. Blurnya sebenarnya untuk bagian blur ini bener prosesnya kita harus menambahkan blur, tetapi proses blur ini harus dilakukan sebelum memodifikasi bagian background gitu ya. Jadi kita akan menambahkan blur ulang, dan blur yang ini kita buang karena kita lihat nih, ini ada warna hitam yang di sini. Ini salah. Nah, ketika kita buang blurnya, nampaknya jadi seperti ini nih. Jadi kita lihatin bahwa penambahan pencahayaan yang di belakang objek ini opsi nggak wajib gitu ya, tetapi kalau misalkan ditambahkan lebih stylish gitu ya, saya kira. Nah, kan lebih oke. Ini dengan highlightnya, ini tanpa highlight, tanpa, lebih pop up ya. Nah, kita sekarang tinggal membetulkan blurnya aja. Kita tambahkan blur yang tadi kita buang dulu, karena ini meninggalkan jejak-jejak yang nggak bagus. Kita delete, kita buat blur yang baru. Kita buat blur. Kalau blur yang baru, prosesnya sama aja, sama yang tadi. Cuma emang bedanya bahwa kita sudah memodifikasi backgroundnya dulu gitu ya. Itu sebenarnya yang harus dilakukan tadi seperti itu. Jadi memodifikasi blurnya harus didulukan. Jadi proses blur ini secara teori harus dilakukan di akhir sebenarnya, untuk memblendingkan atau menyatukan antara subjek dengan backgroundnya. Kalau misalkan kita menggunakan blur ini dengan tips sample all layer, karena tentu saja sample all layer ini kan mencakup semua layer, dari layer yang paling bawah sampai paling atas, nggak cuma objeknya itu aja. Bisa sebenarnya blur itu di mana aja, kapan saja, dengan cara hanya mengklik atau membuat blurnya itu di subjeknya aja gitu ya. Nggak sample all layer, tetapi di subjeknya doang gitu ya. Sample all layernya kita centang, sample all layernya dihilangkan gitu ya.
Bisa sebenarnya. Cuma untuk kali ini saya akan memperlihatkan hal ini sebagai tutorial aja. Nah, di sini kan kita banyak modifikasi, kita blur-blur yang kurang sempurnanya. Jadi kita betulkan bagian-bagian yang emang tidak semestinya gitu ya. Lalu langkah kemudian untuk menambahkan gambar menjadi oke adalah dengan menambahkan foreground. Foreground itu adalah layer yang kita simpan di depan subjek. Layer apa yang kita simpan di depan subjek? Tentu saja kalau saya biasanya menambahkan layer background satu lagi di depan si subjek dengan cara menduplikat layernya, duplikat layer. Ini kita ketik foreground dan kita simpan di paling depan. Nah, di sini sehingga menutup. Ini belum selesai. Setelah menutup, kita klik di channel, klik di green atau apapun warnanya, lalu klik di sini sehingga muncul tampilan display seperti ini yang bergerak-gerak, merky. Lalu klik di layer dan klik tanda yang bolong ini. Maka di sini ada transparan seperti ini. Kita sesuaikan dengan brush. Ini di posisi B ya, brush tool. Dan ini ada di posisi masknya. Teman-teman harus perhatikan jangan di posisi ini nih. Jangan posisi objeknya, tetapi di posisi mask di sini nih yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita besarkan brushnya dan kita hapus bagian-bagian yang foreground yang terlalu menghalangi. Ini opacity-nya kita turunkan dikit, jangan terlalu solid. Jadi harus ada bagian foreground yang sedikit masuk ke objeknya biar terlihat lebih ngeblend gitu ya. Nah, okay. Cuma memang untuk bagian wajah ini kan focal point-nya gitu ya, kita harus benar-benar membersihkan bagian wajahnya ini dari foreground. Jadi opacity-nya kita full-kan aja. Nah, bagian wajahnya kita buka semua. Lalu bagian lain kita opacity-nya kita turunkan. Oh iya, posisi ini harus di posisi hitam ya. Posisi perubahan switch ininya, warnanya. Nah, ini di bagian yang pinggir biasanya saya ngambil yang lebih ditonjolkan itu bagian bawah dengan merubah switch color ini. Yang kalau misalkan hitam untuk mendelete dan putih untuk memunculkan, kita posisikan di putih, lalu kita munculkan bagian yang lebih pinggirnya ini dengan foreground. Silakan teman-teman mainkan insting atau kreativitas teman-teman untuk mana yang muncul, mana yang enggaknya, mana yang menutup, mana yang enggaknya, karena kadang-kadang tiap subjek, pose dan lain sebagainya itu kan beda-beda gitu ya. Disesuaikan aja. Yang penting tampilannya seperti ini gitu ya, kurang lebih. Nah, kalau misalkan di bagian rambut juga mau ada sedikit yang di blur-blur dengan foreground, silakan teman-teman kasih aja dikit, misalkan seperti ini, sedikit highlight di pinggir rambut sebelah kanan. Yang kiri juga misalkan mau seperti itu, silahkan. Nah, jadi lebih samar. Nah, oke. Bagian penambahan foreground selesai. Kita lihat perbedaannya. Ini dengan foreground, ini tanpa foreground. Jadi terlalu kasar kalau misalkan tanpa foreground dan lebih ngeblend dengan foreground.
Cuma sebenarnya untuk menambahkan bagian foreground ini terserah teman-teman, selera teman-teman dan konsep fotonya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan menambahkan foreground seperti ini, ya jangan dipakai. Ini cuma hal yang gaya-gayaan aja gitu lah ya. Membuat fotonya ini menjadi semakin stylish gitu ya. Jadi terlihat bagian belakang sama subjek menjadi lebih ngeblend bahkan dengan foreground sekalipun. Touch terakhir adalah kita membuat si subjeknya ini warnanya disesuaikan lagi. Karena kadang-kadang dengan hal-hal seperti ini kita bisa melihat uh, sedikit perubahan yang drastis gitu ya. Jadi ini lebih banyak hal yang terjadi di foto ini gitu ya. Nah, bagian background biasanya saya sedikit lebih muda kan warnanya, lebih nggak terlalu menonjol dari subjeknya, dan emang jangan lebih menonjol dari subjeknya kalau background gitu ya, karena kita fokusnya ke subjeknya gitu ya. Maka si background ini warnanya kita akan turunkan, pencahayaannya bukan warnanya, pencahayaannya kita akan turunkan. Image, adjustment, hue saturation yang ini nih. Lalu di lightness-nya kita tambahkan ke depan. Jadi lebih pale, lebih pucat yang di belakang. Seperti ini. Prinsipnya bahwa bagian background ini jangan lebih menonjol dari subjeknya gitu ya. Termasuk yang foreground juga, misalkan teman-teman kalau misalkan mau merubah pencahayaannya bisa dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Nah, touch terakhir lagi kita olah pewarnaan dari subjeknya dengan kurva, image, adjustment, curves. Kita atur highlight-nya, highlight dari subjeknya menjadi lebih menonjol. Nah, karena setelah kita modifikasi biasanya ada sedikit perubahan ke subjeknya juga. Jadi subjeknya kita buat lebih menonjol. Oke. Ini adalah langkah finishing. Kita tambahkan vignette. Ini sebenarnya lebih ke pilihan juga. Teman-teman kalau misalkan mau pakai boleh, kalau enggak juga enggak masalah. Jadi kita tambahkan efek vignette. Vignette. Jadi fokus ke objek dan menambahkan warna-warna di pinggirnya. Dengan klik di new layer. Dan boleh teman-teman pakai blend mode yang overlay atau boleh enggak juga. Nah, di sini kita bikin vignette warna yang lebih dominan, yang tone-nya sama dengan warna background. Misalkan kita ambil warna yang lebih terang di sini, lebih terang itu warna apa ya? Ini nih kita tip dan kita bikin secara manual gambarnya. Opacity-nya kita full. Zoom-nya agak jauhan dan kita tambahkan sedikit warna yang lebih soft di pinggir-pinggirnya. Jadi ini vignette style. Di pinggir sini kita bikin seperti ini. Kita atur-atur opacity-nya mau segimana gitu ya, si kemunculan vignette-nya. Jangan terlalu over juga, segini misalkan. Oke. Sampai tahap ini selesai proses editing fotonya. Dan jangan lupa kita saving. Setelah semua proses dilakukan, langkah paling terakhir adalah menyesuaikan keseluruhan warnanya sehingga tone-nya menjadi lebih natural dan semakin pas dengan konsep yang kita ajukan gitu ya. Misalkan dengan klik di sini lalu klik kurva dan di sini teman-teman lakukan proses modifikasi warnanya.
Ini secara keseluruhan, mau lebih pale atau mau lebih kontras, silakan teman-teman atur-atur aja. Kalau masih mau memodifikasi warnanya, boleh kita klik di sini, lalu klik color balance. Jadi warnanya kita atur-atur. Ini warna keseluruhan ya, touch akhir. Misalkan mau lebih ke seperti warming, lebih hangat. Ini adalah penambahan stylish ke fotonya. Jadi harus sesuaikan dengan konsepnya. Oke, selesai. Di tahap ini semua proses sudah selesai dilakukan. Dan kita lihat perbedaan dari awal sampai proses finishing gitu ya. Kita coba tutup semua bagian matanya. Kita review dari awal. Ini highlight subjek. Lalu menambahkan subjek-subjek yang keluar. Foreground, vignette, dan ini touch akhir. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa.